Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena berkat cinta kasih kemurahan-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita masih diizinkan untuk dapat berkumpul di tempat ini untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam iman dan kasih yang dari Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dalam buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya
dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini dimulai dari hukum pertama sampai hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amen.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel pada Minggu Palmarum ini tertulis pada Evangelium Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9. Marilah kita baca secara bergantian.
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka berilah putri-putri dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya ke jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dengan pakaian. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persatuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Shalom. Kita dengarkan warta jemaat Minggu 10 April 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum. Topik ibadah kita adalah diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang berikut anak lahir. Pada hari Minggu 20 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama, bagi keluarga Bapak Anggi Daniel Suprapto Marpaung, Ibu Dina Elizabeth Boru Tampu Bolon, alamat sektor Peniel. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang berikut baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 10 April 2022, di kebaktian pukul 7 WIB, gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 7 orang anak, 3 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Yang berikut ibadah pasion dan diakoni sosial. Mulai hari Senin sampai dengan Kamis, 11 sampai dengan 14 April 2022, masuk pukul 19 WIB, kita akan melaksanakan 4 kali ibadah pasion di gereja dan live streaming, sekaligus mengumpulkan segantang beras untuk keperluan diakoni sosial gereja. Jadwal ibadah pasion dan sektor yang mengumpulkan segantang beras adalah sebagai berikut. Pasion pertama, Senin 11 April 2022, pukul 19 WIB, sektor Judea, sektor Horeb, sektor Roma, dan sektor Zaitun. Sektor lainnya bisa mengikuti secara live streaming. Pasion kedua, hari Selasa 12 April 2022, pukul 19 WIB, sektor Ebenezer, sektor Jerusalem, sektor Nazaret, dan sektor Karmel. Sektor lainnya bisa mengikuti secara live streaming. Pasion ketiga, Rabu 13 April 2022, pukul 19 WIB, sektor Kapernaum, sektor Betania, sektor Peniel, dan sektor Kana. Sektor lainnya bisa mengikuti secara live streaming. Yang terakhir, ibadah pasion keempat, Kamis 14 April 2022, pukul 19 WIB, sektor Filipi, sektor Hermon, sektor Galilea, dan sektor Sion. Untuk sektor lainnya bisa mengikuti secara live streaming. Di pasion pertama sampai dengan pasion ketiga, seksi perempuan akan mengadakan fragmen singkat di dalam ibadah pasion tersebut. Kita akan mengumpulkan persembahan segantang beras untuk keperluan diakoni sosial gereja kita sebagai pengganti beras tersebut, yakni sebesar Rp5.000 per orang setiap mulai tanggal 20 Maret 2022 hingga kebaktian pasion. Persembahan tersebut diserahkan pada saat malam kebaktian pasion sebagai persembahan diakoni segantang beras. Peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Pada hari Jumat 15 April 2022, yaitu hari peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, sekaligus ulang Hom dan perjamuan kudus, kita akan mengadakan kebaktian. Kebaktian pagi masuk pukul 7 WIB dalam bahasa Indonesia dan perjamuan kudus live streaming. Kebaktian sekolah minggu masuk pukul 10 WIB live streaming. Kebaktian siang masuk pukul 12 WIB bahasa Batak dan ulau Nahom juga perjamuan kudus live streaming. Yang berikut hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Pesta Paskah.
Pada hari Minggu 17 April 2022, Pesta Paskah pertama Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah pertama kita akan mengadakan kebaktian. Yang pertama, buha-buha ijuk masuk pukul 4 WIB di gereja. Yang kedua, Paskah pagi masuk pukul 7 WIB. Berikutnya, kebaktian sekolah minggu masuk pukul 9 WIB. Kebaktian Paskah siang masuk pukul 11 WIB dan pesta puncak Perheheon Ina. Yang terakhir, kebaktian Paskah siang masuk pukul 14 WIB. Hari Senin 18 April 2022, Pesta Paskah kedua Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan mengadakan kebaktian masuk pukul 19 WIB. Yang berikut, anggota jemaat belajar atau para guru telah diterima sebagai anggota jemaat belajar keluarga Maratua Harianja Apriani Rezeki Baru Huta Balian dengan 2 orang anak mereka. Mereka datang dari Gereja Protestan Injili Nusantara atau GPIN Sarasan Sebimbing Batu Raja, alamat Puri Kintamani Klaster Uluwati Blok D1 nomor 10, Desa Cilebut Barat Sukaraja, Bogor Regensi. Yang berikut calon sintua. Pada hari Selasa 5 April 2022 di Sermon Parhalado telah diterima menjadi calon sintua dari sektor Kapernaum, yaitu Ibu Nyonya Silalahi Mirna Luciana Boru Nababan. Gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi calon sintua. Kiranya Tuhan menguatkannya untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. Sermon Parhalado perubahan waktu. Sehubungan pada hari Selasa 12 April 2022 adalah Passion kedua, maka sermon Parhalado akan dilaksanakan mulai pukul 17 WIB atau pukul 5 sore. Dewan Koinonia Seksi Perempuan. Kegiatan dalam rangka Pesta Perheheon Seksi Perempuan. Yang pertama, Prakmen dan Kor dari Seksi Perempuan dalam ibadah Passion tanggal 11 sampai dengan 13 April 2002 pada ibadah Minggu 17 April 2022 pukul 11 WIB sekaligus penutupan Perheheon. Yang kedua, lomba fotografi dengan tema perempuan dan gereja. Seksi Perempuan mengadakan lomba fotografi dalam rangka Perheheon Perempuan tahun 2022 dengan tema perempuan dan gereja. Kriteria lomba adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta terbuka untuk semua jemaat perempuan anggota jemaat HKBP Bogor yang berumur 31 tahun ke atas. Jenis foto hitam putih maupun berwarna. Yang ketiga, foto dapat diambil dengan menggunakan mobile phone maupun dengan kamera. Yang keempat, foto diharapkan sesuai dengan tema perempuan dan gereja dan diberi judul oleh peserta. Yang kelima, foto dikirim dalam format JPG. Yang keenam, setiap peserta dapat mengirim lebih dari 1 foto dengan maksimal jumlah 3 foto. Yang ketujuh, foto yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil karya original peserta, bukan milik orang lain maupun saduran dari media sosial. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan didiskualifikasi dari lomba foto tersebut. Yang kedelapan, foto dikirimkan kepada link yang tercatat di warta jemaat. Yang kesembilan, pengiriman foto dilakukan pada tanggal 25 Maret sampai dengan 10 April 2022. Juri akan memilih 3 foto terbaik yang akan menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dengan diberikan hadiah yang menarik. B. Pada hari Jumat 29 April 2022 pukul 15 WIB, Seksi Perempuan akan mengadakan rapat periodisasi bertempat di lantai parkir gereja kita. Yang berikut Seksi AMA. Pada hari Jumat 22 April 2022 pukul 19 WIB, Seksi AMA akan mengadakan rapat periodisasi bertempat di lantai parkir. Yang berikut informasi para tahun. Website HKBP Bogor melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah membuat website
di link www.hkbpbogor.org dengan admin adalah calon Sintua Marnurung, Nyonya Sihombing, Ida Lestari, Boru Pardede. Yang terakhir, keuangan. Saldo 1 April 2022 sebesar Rp301.437.127. Saldo 8 April 2022 sebesar Rp319.370.802. Demikian warta yang kami bacakan. Yang tidak kami baca dapat Bapak Ibu lihat di warta yang sudah diberikan oleh Huria. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, demikian juga saudara-saudari seiman yang beribadah di rumah masing-masing, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita sudah sampai pada Minggu Palmarum, tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-118, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti bersama. Demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Aku hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu,
sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada kitab Mazmur pasal yang ke-118 ini yang berjudul Nyanyian Puji-pujian. Nyanyian puji-pujian bernapaskan ucapan syukur. Jadi puji-pujian itu tidak selamanya kita memuji Tuhan saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saat kita meyakini doa kita telah dijawab oleh Tuhan. Bahkan harapan kita juga sudah dijawab oleh Tuhan. Bukan milik orang yang seperti itu saja yang bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi nyanyian puji-pujian itu milik semua orang percaya, apapun situasinya, suka maupun duka. Ketika berada di dalam kesesakan, hidupnya terancam, berbahaya, hidupnya terjepit, jalan buntu, bagaikan tidak ada jalan keluar. Menjadi tidak ada kekuatan lagi untuk menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Bukan seperti itu. Apapun situasinya, tetaplah muliakan Tuhan. Dengan satu harapan bahwa melalui nyanyian pujian kita, itu adalah seruan kita kepada Tuhan. Apa yang kita alami, baik kesesakan, Tuhan akan bersedia memulihkan kembali, dan hanya Tuhan saja satu-satunya Raja penguasa dalam hidup kita yang benar-benar memberi jawaban, memulihkan kembali. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan, tidak ada pertolongan yang lain di luar Tuhan yang bisa menjawab segala masalah, kemelut, problema hidup yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan itu juga yang kita baca menjadi topik minggu untuk kita hari ini. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, yang berseru kepadanya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semakin kita bersyukur kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu semakin dekat. Dia hanya sejauh doa, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Yesus tak jauh darimu,
dia hanya sejauh doa. Jangan terlebih dahulu sedih, menangis, dan menyendiri, mengasingkan diri dari persekutuan-persekutuan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan itu jalan keluar. Tapi jalan keluar saat kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, kemelut hidup, datanglah kepada Tuhan. Di dalam pasal 118 kitab Mazmur ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tempuh ketika kita mengalami banyak rintangan dan tantangan? Sudah sangat jelas dalam ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Itulah buah iman pemazmur. Dan itu juga menjadi buah iman semua orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah pemazmur, orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, setelah dia berseru, apa yang terjadi? Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Hanya satu yang menjawab. Kalaupun dia punya sahabat karib, punya banyak teman, bukan berarti memutuskan hubungan dengan mereka semua, tetapi hanya satu yang bisa menjawab. Yesuslah jawaban bagi dunia. Apapun yang kita hadapi, kesesakan, terancam, terjepit, mara bahaya dan lain sebagainya yang serupa dengan itu, hanya satu pemberi jawaban, alamat yang tepat, jelas, tepat, memberi harapan, yakni Tuhan Allah kita yang berkuasa. Dan ketika kita diperhadapkan dengan lawan-lawan yang ada di sekeliling kita, ketika kita diperhadapkan dengan rintangan, tantangan, atau musuh-musuh yang memfitnah, yang membenci, dan itu sangat jelas di dalam nats ini, pasal yang ke-118, kalau kita membaca pergumulan pemazmur mulai dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang 10, lebih jelas ayat yang ke-10. Bagaimana pemazmur menggambarkan rintangan tantangan yang sangat berat. Ayat yang ke-10, segala bangsa mengelilingi aku. Dan ayat yang sebelumnya, ayat 9, apa yang dia lakukan? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Dan itulah yang dia lakukan. Dan ketika musuh-musuhnya mengelilingi dia, apa yang dia lakukan lagi? Dia bersaksi. Ayat 10b, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Bukan berarti dia mengandalkan kekuatan dengan bahasa ini. Aku pukul mereka dengan mereka mundur. Aku pukul, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mengapa dia pemazmur berkata seperti itu? Karena dia mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kata pukul di sini berarti dia diberi kemenangan. Dia diberi kemenangan, dan kemenangan itu berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatannya sendiri, bukan dari tangan besi secara jasmani, tetapi karena kekuatan dari Tuhan. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Lalu apa kesaksiannya? Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Itulah gambarannya. Kalau kita menggambarkan itu juga terjadi kepada kita, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Ketika kita melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semua musuh. Itulah yang dia hadapi, rintangan dan tantangan.
Bahkan dia juga berkata, mereka menyala-nyala seperti api duri. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Lalu apa kesaksiannya? Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Berkali-kali dia katakan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Bukan kekuatannya yang dia andalkan. Kata aku pukul mereka mundur, dia hanya mengandalkan satu penguasa, yakni Tuhan yang ia yakini, sumber dari kekuatan dan kemenangan, membuat imannya tetap kuat dan kokoh. Tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang melemahkannya, tetapi dia kuat dari yang lemah, dari yang terbatas, karena hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan yang ia yakini. Itu yang kita lihat di dalam nats ini. Dan kita juga membaca pada nats ini ayat yang ke-22. Pemazmur menggambarkan hidupnya bagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya dia merasakan hidupnya tidak lagi berarti, tidak lagi berguna di hadapan orang-orang yang mengelilingi dia, yang mengepungnya. Tetapi itu adalah kekuatan-kekuatan di dunia ini. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan membuat kita sangat berharga. Dan Tuhan yang membuat kita menjadi dihargai, dibutuhkan, dipakai, alatnya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Karena pemazmur melukiskan, menggambarkan di sini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Pecahan-pecahan batu bangunan itu dibuang oleh tukang bangunan, seolah-olah tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi, bagus dibuang saja. Itulah yang dilakukan tukang bangunan. Tetapi bagi Tuhan yang tidak mungkin menurut dunia, bagi Tuhan tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil kalau bagi Tuhan. Kalaupun di dunia ini merasa dibuang, tidak dibutuhkan, tapi Tuhan kembali mengangkat kita, memakai kita sebagai alatnya untuk melakukan kehendaknya. Jadi jangan kita pernah takut, galau, cemas, kalaupun kadang kita dikelilingi orang-orang yang mencemooh, yang membenci, yang memfitnah. Tetapi sama seperti pemazmur bersaksi dalam ayat 7, dia berkata ayat 6 dan ayat 7, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku dan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ini sangat perlu. Tumagodo berlindung tutu hatai dang marlapatan molukudang pejol mana mengelilingi kita, seolah-olah kita diagungkan. Itu tidak terlalu penting, karena keagungan itu, kemuliaan itu, hormat itu hanya kepada Tuhan, Raja Penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Jangan terlalu senang ketika kita dibanggakan, diagungkan, dimuliakan. Harus kita ingat, kita adalah manusia yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Kalaupun kita gigih bekerja, kalaupun kita meraih apa yang dapat kita cita-citakan, semua itu karena Tuhan. Dan apa yang kita tekuni di dalam pekerjaan kita, itu juga untuk Tuhan. Kita bekerja, berkarya untuk Tuhan, menjadi berkat. Jangan sekali-sekali meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengenal keterbatasan,
kelemahan dan kekurangan kita. Hanya orang yang seperti itulah yang mau mengucap syukur dan mau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi selagi orang yang meninggikan dirinya, yang mengandalkan apa yang ada padanya, dia sangat sulit bersyukur. Dia tidak akan menyadari semua itu karena perbuatan ajaib tangan Tuhan. Dia tidak pernah meyakini semua itu terjadi karena Tuhan. Tetapi orang yang meyakini, percaya apa yang ada di depan mata, dia patut bersyukur semua karena Tuhan. Itulah yang memampukan dia, seperti kesaksian dalam nats ini, ayat yang ke-28. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bukan dirinya ditinggikan, aku hendak meninggikan engkau. Mengapa pemazmur bersaksi seperti itu? Karena dia meyakini semua yang terjadi dalam hidupnya, semua yang dialaminya, dia bisa melewatinya. Jurang-jurang terjal yang dia lewati, yang digambarkan rintangan, tantangan, dia merasa terjepit, terancam, mara bahaya, tidak ada jalan keluar, jalan buntu, bukan membuat dia takut, cemas dan galau, tapi Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berarti tidak ada yang lebih kuat, berkuasa dari Tuhan. Itulah yang kita andalkan. Dan demikian juga pemazmur di dalam nats ini, ajakan dari pemazmur adalah ayat yang ke-29. Bagaimana buah iman orang yang menerima berkat anugerah dan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Apakah itu semua karena kebolehan, kekuatan, ketangguhan dan lain sebagainya, sederetan dengan itu. Tapi dia mengajak, bersyukurlah kepada Tuhan. Mengapa kita diajak bersyukur? Sebab ia baik. Sebab ia baik. Kalau dia baik, menunjukkan dialah penuntun hidup kita. Dialah yang membimbing kita. Dialah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Dialah yang mencukupkan kebutuhan kita. Dialah sumber dari segala berkat jasmani dan rohani. Itulah kalau kita bersaksi Tuhan itu baik. Saat kita menghadapi kemelut hidup, problem hidup, rintangan, tantangan dan lain sebagainya, Tuhan datang sebagai penolong, penyelamat. Makanya Tuhan itu dikatakan sebab ia baik. Bukan karena kekuatan kita, kekuatan tenaga kita bisa selamat dari berbagai rintangan dan pencobaan. Dan kebaikan Tuhan itu bagaimana? Apakah sesaat? Seperti terkadang kebaikan manusia, terkadang baik, terkadang besok lusa bisa berubah. Itulah keterbatasan manusia. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia baik kemarin, hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Inilah penguatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apapun yang dihadapi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dikatakan untuk selama-lamanya kasih setianya, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, kita tetap merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang kita yakini. Kalau kita yakin dan percaya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dakola tiki dapok nani lulua jupang na jinalahang godang ekel. Selalu ceria, tertawa dan lain sebagainya. Tapi ketika diperhadapkan dengan penundaan, kegagalan, belum terjawab,
seperti yang kita pikirkan, yang kita rindukan. Apakah kita meniadakan Tuhan, meninggalkan Tuhan? Enggak usah bersyukur, tak ada yang patut bersyukur. Tuhan tidak adil. Apakah itu keputusan yang kita ambil? Tidak. Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Harus ada harapan. Kita harus ada pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab indah pada waktunya, seturut kehendaknya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh, yang kokoh, yang tidak pernah goyah apapun yang kita alami dalam hidup ini. Karena topik minggu mengingatkan kita, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan, membawa segala kemelut hidup. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, datanglah kepadanya. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Karena dialah batu penjuru bagi kita. Buku Kidung Jemaat nomor 252. Batu penjuru gereja, batu penjuru gereja, dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dialah pendiri umatnya. Dialah berarti andalan. Hanya kepadanya saja kita datang. Dia saja yang kita andalkan. Hanya kepadanya saja kita bersyukur. Dia saja yang patut ditinggikan. Tidak ada yang lain. Kemuliaan hanya baginya. Bukan kepada kita saat sukses, saat berhasil, kita selalu dibanggakan, diagungkan. Oh tidak. Itu hanya milik Tuhan. Nanti kita jadi sukar, susah, tidak mau, tidak sadar, sehingga tidak mau bersyukur kepada Tuhan, tidak mau menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Sebab nyanyian itu bukan lagi milik Tuhan, tapi milik diri sendiri. Tetapi melalui nats ini, pemazmur Daud dan umat Tuhan, mereka selalu mengumandangkan nyanyian syukur kepada Tuhan saat diperhadapkan dengan berbagai kemelut, terjepit, ancaman yang berbahaya, dikepung oleh musuh-musuhnya, tetapi tidak mengurangi rasa syukurnya, tidak membuat mereka jauh dari Tuhan, bukan jadi meninggalkan Tuhan. Karena pemazmur yakin setiap yang berseru kepadanya, Tuhan akan menyendengkan telinganya. Tuhan itu bukan Tuhan yang tertidur, yang diam saja, tetapi Dia selalu siap mendengar kita. Kapan saja Dia panggil kita, Dia tidak pernah tidur. Allah yang selalu terjaga, mendengar kapan saja kita berseru memanggil namanya, menyerahkan hidup kita, kesesakan kita, sehingga Dia saja yang bertindak memulihkan kita kembali, memberi kembali semangat yang baru, kekuatan yang baru. Untuk itulah kita selalu bersyukur di dalam segala hal. Kita harus memuji, memuliakan namanya, meninggikan Dia setiap saat. Itulah buah dari iman kita melalui nats untuk kita pada hari ini. Dan melalui nats untuk kita pada hari ini, kita diajak untuk menghitung, meyakini sesungguhnya segala kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kesuksesan, keberhasilan kita, keberhasilan anak-anak jemaat kita. Mereka dapat meraih apa yang mereka cita-citakan. Mereka mendapatkan, dianugerahkan Tuhan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang mereka raih. Tuhan mengirimkan, menganugerahkan jodoh yang sepadan dengan Tuhan. Kita sudah merasakan berkat itu. Kalaupun sebagian masih ada yang rindu, pada waktunya yang terindah Tuhan akan menjawab. Kalaupun COVID-19
belum berlalu dari hadapan kita, tapi puji Tuhan kita masih bisa melewatinya. Kalaupun terkadang kita seperti ditawar oleh wabah tersebut, namun sampai saat ini kita bisa dipulihkan kembali, sehat kembali. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Semuanya itu terjadi hanya karena Tuhan, hanya karena kebaikannya, perbuatannya yang ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Itu harus perlu kita yakini di dalam kehidupan kita. Dan banyak hal, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, semuanya itu adalah karena janjinya sungguh pasti. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan sungguh pasti. Untuk itulah kita selalu bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang yang selalu meninggikan dirinya, akan direndahkan oleh Tuhan. Karena dia sudah menduduki posisi yang bukan posisinya. Karena dia sudah ingin ditinggikan padahal bukan dia yang ditinggikan. Sama halnya dengan mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sangat menyesatkan. Tetapi baginya lah kemuliaan. Dialah yang patut ditinggikan. Kalaupun kita menerima banyak berkat-berkat, semua itu hanya karena anugerah kasih Tuhan yang harus kita syukuri. Oleh karena itulah kita bersyukur kepadanya untuk selama-lamanya. Dan kasih setianya juga untuk selama-lamanya. Apapun cobaan yang kita hadapi, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai rintangan, kita ingatlah kalimat terakhir ayat 29b, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan menjaga, memelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini di Minggu Palmarum ya Tuhan. Bapa di surga, sesuai dengan topik minggu yang mengajarkan kepada kami, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, kami yakin dan percaya Engkau menyambut kami dengan lemah lembut, dengan tangan kasih-Mu. Engkau memeluk kami, Engkau merangkul kami, karena kami adalah anak yang Engkau kasihi. Engkau Bapa kami satu-satunya yang mengasihi kami selama-lamanya. Untuk itulah kami yakin dan percaya saat kami diperhadapkan dengan berbagai kemelut hidup. Terkadang hidup kami terjepit, terhimpit, terancam bahaya, seolah-olah jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Tetapi Engkau kembali membangkitkan semangat kami. Kami datang kepadamu. Kami mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga Engkau memulihkan kembali semangat dan kekuatan bagi kami. Sehingga iman kami kembali kokoh ya Tuhan. Dan yakin percaya kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Itulah yang meyakini kami benar Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ajar kami untuk selalu bersyukur ya Bapa di surga. Kalaupun kami menerima berkat-berkat dalam hidup ini, keberhasilan, kesuksesan, dan banyak berkat anugerah kebaikan-Mu, supaya kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu. Semua itu terjadi hanya oleh karena-Mu, karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Semua itu hanya karya-Mu saja,
yang berkuasa satu-satunya di dalam hidup kami. Kami hanya patut bersyukur, memanjatkan doa, nyanyian pujian untuk menjawab semua pemberian dan kebaikan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah menjawab kerinduan kami. Dan kalaupun di dalam kehidupan kami masih ada kerinduan kami yang belum terjawab, kami yakin dan percaya semua yang Engkau janjikan, Engkau akan menggenapinya indah pada waktunya, supaya kami tetap yakin dan percaya hidup dalam pengharapan, bukan kecewa dengan meninggalkan Engkau. Kami yakin dan percaya firman-Mu telah mengingatkan kami hari ini, supaya hidup kami selalu sukacita dan hidup kami selalu mengumandangkan nyanyian pujian, memuji memuliakan Engkau dalam situasi apapun, bukan pada saat kami menerima berkat sukacita, kami puji dengan riang memuliakan Engkau. Tetapi saat diperhadapkan dengan berbagai rintangan, tantangan, biarlah kami Tuhan selalu hadapi dengan senyum, selalu menghadapinya dengan kekuatan yang dari Engkau. Engkaulah benteng hidup kami, kubu pertahanan kami, karena firman-Mu adalah pelita, pembimbing, penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah roh Tuhan yang mengajari kami agar firman-Mu dapat bertumbuh hidup di dalam hati dan pikiran kami untuk membekali hidup kami, iman kami, menjalani hari-hari hidup kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau sudah ada di depan kami, mendahului kami, sehingga Engkau akan menjaga kami dari setiap yang kami hadapi dan memampukan kami melewati segala rintangan dan cobaan. Terima kasih Bapa yang baik, bagimulah pujian kemuliaan untuk selama-lamanya, dan Engkau saja yang patut ditinggikan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan pada hari ini secara khusus buat keluarga Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Apena Baban dan keluarga yang masih di Medan ya Tuhan, karena ibu mertua yang mereka kasihi ya Tuhan telah Engkau panggil ke sisi-Mu. Bapa di surga, kapanpun rencana mereka kembali ke Bogor ini, melanjutkan kembali pelayanan Tuhan, tugas pekerjaan yang Tuhan berikan. Berkati mereka semua keluarga yang akan pulang ke tempat masing-masing. Tuhanlah yang menyertai di darat dan di udara. Engkau jauhkan cuaca buruk, tetapi Engkau yang memegang mereka dengan tangan kasih-Mu hingga mereka selamat di tangan-Mu, tiba dengan penuh sukacita ke tempat tujuan masing-masing. Dan semua keturunan yang ditinggalkan oleh ibu yang mereka kasihi, biarlah Engkau tanamkan kasih tali persaudaraan yang rukun, agar hidup saling berdampingan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Engkau menjanjikan Tuhan berkat sukacita bagi orang yang sehati sepikir, karena itulah yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau penghibur yang sejati bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa pada hari ini buat orang tua keluarga yang membawa anaknya ke pembaptisan kudus, baptisan kudus ya Tuhan. Biarlah orang tua yang membawanya menunjukkan teladan yang baik bagi anak-anak mereka Tuhan, dengan membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan, memberikan contoh yang baik agar mereka juga menjadi orang tua yang patut diteladani. Dan biarlah mereka bukan hanya tradisi membawa ke pembaptisan kudus, tetapi mereka boleh memberikan teladan yang baik, membimbing, membesarkan di dalam nama Tuhan, menanamkan firman-Mu yang mereka dengarkan, agar anak yang Tuhan anugerahkan bertumbuh besar di dalam firman-Mu, menjadi anak yang baik, penurut, yang memuliakan Tuhan, dan menjadi sukacita bagi keluarga.
Dan kami berdoa buat kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, saat menghadapi masa-masa pandemi ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara, menjaga kami. Biarlah Engkau pelindung kami, penolong kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat melakukan aktivitas, ketika kami berdiam diri di rumah bersama keluarga, Engkaulah benteng hidup kami yang menjaga kami, memberi kami kesehatan yang sempurna, agar kami selalu bersuka cita Tuhan, dan dapat melakukan setiap aktivitas hidup kami. Kepadamu-lah kami serahkan hidup kami. Kami ini adalah milik-Mu, Engkau Bapa kami yang kekal. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 363 ayat 1, 8, ayat 11 sampai dengan ayat 12 sambil mengumpulkan persembahan. Syukur
Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sampai pada acara baptisan kudus. Dimohon kepada kita semua supaya kita bersabar sebentar. Ibadah belum diakhiri, tapi ibadah akan diakhiri setelah selesai acara baptisan kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami minta orang tua yang membawa anak dalam baptisan kudus supaya berdiri di tempat sambil menggendong anak yang akan dibaptiskan kalau yang masih kecil. Dengarlah nasihat dan bimbingan saudara-saudari, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Bahasa Batak do diajar hot tuhala amanginang manang bahasa Indonesia. Bahasa Batak do Indonesia. Iya. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita di dalam bahasa Indonesia. Aku percaya dua-dua ya.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Apakah saudara-saudari menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawablah, ya, saya menghendakinya. Kedua, apakah saudara-saudari bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah dengan, ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam Yesus Kristus? Jawablah, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Dipersilakan duduk kembali satu-satu keluarga supaya maju ke depan sesuai dengan yang dilatih. Aneta Siburian, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memberkati dan memelihara engkau saat memasuki kerajaannya hari ini dan selama-lamanya. Amin. Ya Ropen Rafael Siburian, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara engkau saat memasuki kerajaannya hari ini dan selama-lamanya. Amin.
Ya Raka Hansel Simamora, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara engkau saat memasuki kerajaan-Nya hari ini dan selama-lamanya. Amin. Ya Hipatia Raihana Simamora, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau saat memasuki kerajaan-Nya hari ini dan selama-lamanya. Amin. Ya Eleanor Olivia Siagian, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau saat memasuki kerajaan-Nya hari ini dan selama-lamanya. Amin. Ya Maria Aleta Leka Tompesi, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau saat memasuki kerajaan-Nya hari ini dan selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 147 ayat 6 sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami undang para pelayan hari ini supaya kita ke depan mengucapkan salam minggu kepada jemaat kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kami pendeta dan Amang Inang Sintua yang melayani pada minggu hari ini di ibadah jam 7 dan juga pemandu lagu, pemain musik, multimedia kita mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Horas.